Untuk garis lurus juga seperti yang di atas. Let I check it. Is it same, friends? Look at please. Is it same? Yes. I think this triangle is make straight lines too. Yeah. You can see, guys, in the right triangle, it's similar with common triangle. The angles is make angle on a straight line. It's make angle on a straight lines. Yeah, you can see in the common triangle is making straight lines. In the right triangles, is it same? It's making straight lines. Jadi kedua jenis segitiga itu ternyata ketika Miss Nurul tempel, dia membentuk garis lurus juga. Makanya di segitiga siku-siku dia merupakan angle on a straight line. Then we already study the angles on a straight line is 180 degree. So, angle T plus angle P plus angle C itu jumlahnya adalah 180 derajat. And is it same with the other stand of the triangle? It's look like isosceles triangle. Angle here plus here and plus here is 180 degree. In the equilateral triangle, is it same? Here plus here plus here is 180 degree. If you are wants to know how to can to be straight line, that you check in your home by yourself. You can make it, then you can cut. Look like me just now. You will be fine. Is it straight line? And here is straight lines. Here is straight lines too. Okay, next, let I ask you. Suppose I tell you in the common triangle, angle C is 50 degree. Then angle A is 55 degree. What is angle B? Anyone know the answer? You can see from here, angle C plus angle A plus angle B is 180 degree. Kita masukkan angkanya. Angle C itu kan 50, berarti 50 ditambah angle A-nya adalah 55. Sedangkan angle B-nya yang ditambah, yang ditanya, itu harus hasilnya 180 derajat. Bagaimana cara dapat nilai B-nya? Kita harus jumlahkan dulu 50 tambah 55. Jadi di sini kalian tulis 50 tambah 55. 5 tambah 5 10. Berarti angle C ditambah angle A-nya adalah 105. Nah, ditambah angle B itu harus 180. Berapa angle B-nya? Berarti kan 180 harus dikurang dengan 105. Caranya seperti itu. Seperti biasanya nak, 0 dikurang 5 itu tidak bisa, berarti kita harus pinjam di sini.
10 kurang 5, 7 kurang 0, 7, 1 kurang 1 habis. Angle B itu adalah 75 derajat. Caranya seperti itu. Jadi yang diketahui ditambah dulu, setelah tahu hasilnya baru dikurang dengan 180. I think it's similar with how to we know the angles on a straight line. Last meeting on term 2. Tambah, kurang. Hanya itu saja. Jadi, I hope it's very easy for you to finding angles on triangles. Nah, kalau di segitiga siku-siku, nah, karena angle P-nya kalian sudah pasti tahu berapa derajat, maka Miss Nurul biasanya hanya memberitahu satu sudut saja. Semisal Miss Nurul mau ngasih tahu sudut C, oh ini sudut R ya, ini kebalik R-nya. Misalkan Miss akan memberitahu angle R. I wanna tell you angle R is 35 degree. Just that. I just tell you angle R is 35 degree. Please finding angle Q. Silahkan cari angle Q-nya berapa. Caranya mudah. Di sini 35, di sini berapa? Kalau sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Maka seperti tadi caranya, ditambah dulu 90 ditambah 35, silahkan ditambah 5, 9 tambah 3, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya, karena totalnya semuanya adalah 180, maka kita harus hitung 180 dikurang dengan 125. Jangan terbalik ya. Jadi kalian tidak boleh mengurangkan 125 dikurang 180, salah. Karena pengurangan itu angkanya harus yang lebih besar duluan yang ditulis. Seperti biasa, ini harus dipinjam. 10 kurang 5, 5, 7 kurang 2, 5, 1 kurang 1 habis. Berarti angle Q itu adalah 55 derajat. This is angle of a triangle. Are you understand? I hope you will be understand about this. Okay, next, let me continue for isosceles triangle. This is isosceles triangles. Do you know? Isosceles triangles, it has two same side. Segitiga sama kaki itu memiliki dua sisi yang sama. Tapi bukan berarti sisi yang sama itu harus sisi yang di kakinya, kanan dan kiri, tidak. Yang penting dua sisinya sama. Boleh kanan dengan yang di bawah, boleh. Atau kiri yang di bawah, juga boleh. Yang penting di dalam sudut segitiga sama kaki itu harus ada dua sisi yang sama. Itu namanya isosceles triangle. Okay, can I erase it? Yes, I will erase it, okay friends? Then I will cut it. Okay, let me continue for isosceles triangles. Ya, seperti yang Miss bilang, isosceles triangles itu harus memiliki dua sisi yang sama, seperti ini. Jadi kalau Miss gambar, dia harus memiliki dua sisi yang sama. Nah, karena ada dua sisi yang sama, itu berarti
ada dua sudut yang sama. Di mana sudut yang sama? Biar Miss Nurul kasih nama dulu sudutnya. Misal ini Miss kasih sudut X, kemudian di sini sudut Y, kemudian di sini sudut Z. Nah, perhatikan. Yang mana sudut yang sama? Kita lihat sisinya. Lihat, sisi yang sama adalah sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka kita lihat ujungnya. Sisi sebelah kanan dari atas sampai bawah, terakhir bertemu dengan sudut Y. Berarti sudut Y yang sama. Sudut Y sama dengan sudut yang mana? Sudut Y itu sama dengan sisi yang sama juga. Kita lihat sisi yang sama. Nah, berakhir di Z. Berarti Y itu sama dengan Z. Begitu ya. Jadi ketika ada ketika ada isosceles triangle, when you find isosceles triangle, you must choose first which angle that same. It must be has two sides. Harus ada dua sudut yang sama. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian harus lihat sisinya. Sisi yang sama kalian harus lihat dulu. Oh, ternyata berakhir di Y. Satu lagi sisi yang sama, kalian lihat dulu. Oh, berakhir di Z. Maka Y dan Z itu sama. Contoh, Miss akan menggambar segitiga sama kaki yang lain. For the example, I tell you like this. Seperti segitiga sembarang, tapi Miss Nurul punya tanda isosceles triangle here and here.